Bagaimana kalau masalah terbesarmu bukan karena kamu kurang rohani? Bagaimana kalau justru kamu sudah terlalu nyaman terlihat rohani sampai tidak sadar bahwa hatimu masih gelap? Hari ini kita akan membahas Yohanes 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran baru. Nikodemus bukan orang jahat. Dia bukan orang sembarangan. Dia bukan orang yang tidak tahu kitab suci. Dia adalah orang Farisi, pemimpin agama, guru Israel. Kalau memakai bahasa hari ini, Nikodemus adalah orang yang sangat paham agama atau profesor teologi. Dia tahu hukum Taurat, dia tahu ibadah, dia tahu aturan, dia tahu bahasa rohani, dia tahu bagaimana tampil sebagai orang saleh. Tapi ketika dia bertemu Yesus, ternyata ada satu hal yang dia tidak mengerti. Yesus berkata, "Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan Nikodemus bingung. Ini yang menakutkan. Seseorang bisa tahu banyak tentang Tuhan, tetapi belum sungguh hidup dari Tuhan. Seseorang bisa aktif secara rohani, tetapi belum mengalami hidup baru dari atas. Seseorang bisa memiliki agama di luar, tetapi hatinya belum diterangi oleh Kristus. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita juga adalah Nikodemus. Yohanes 3 dimulai dengan kalimat yang sederhana. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam. Perhatikan sobat, ia datang pada waktu malam. Dalam Injil Yohanes, malam bukan hanya keterangan jam. Malam sering menggambarkan kegelapan, kebingungan, ketidaktahuan, dan jarak dari terang. Secara tampilan luar, Nikodemus punya posisi. Dia dihormati, dia dikenal, dia punya reputasi rohani. Tapi secara batin, dia sedang mencari terang. Ini sangat dekat dengan hidup kita. Kadang orang yang kelihatannya paling kuat di luar, justru punya pertanyaan paling dalam di dalam dirinya. Orang yang kelihatannya paling tahu, mungkin sebenarnya sedang sangat bingung. Orang yang kelihatannya paling rohani, mungkin diam-diam sedang haus akan sesuatu yang belum ia miliki. Nikodemus berkata kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya." Kalimatnya sopan, teologis, religius. Tapi Yesus tidak menjawab basa-basi itu. Yesus tidak berkata, "Terima kasih Nikodemus, karena kamu sudah menghormati aku." Yesus langsung masuk ke inti masalah. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan kata lain, Yesus sedang berkata, "Nikodemus, masalahmu bukan kurang informasi, masalahmu bukan kurang diskusi agama, masalahmu bukan kurang pengetahuan. Masalahmu adalah kamu membutuhkan hidup baru." Dan ini menusuk, karena banyak orang datang kepada Yesus seperti Nikodemus. Datang dengan bahasa rohani, datang dengan kebiasaan ibadah, datang dengan pengetahuan, datang dengan reputasi baik. Tapi belum sungguh sadar bahwa yang paling dibutuhkan bukan sekadar nasihat baru, melainkan kehidupan baru. Kita sering ingin Yesus menjadi guru moral. Kita ingin Yesus memberi tips hidup. Bagaimana lebih tenang, bagaimana lebih kuat, bagaimana hidup lebih baik. Tapi Yesus datang bukan hanya untuk memperbaiki permukaan hidup kita. Dia datang untuk membangkitkan manusia yang mati dalam dosa. Dan itu jauh lebih dalam daripada motivasi. Tapi disinilah masalahnya. Nikodemus mendengar kata lahir baru, tetapi ia memahaminya dengan cara pikir lama. Ketika Yesus berkata tentang dilahirkan kembali, Nikodemus menjawab, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawaban ini terdengar aneh, tapi sebenarnya ini sangat manusiawi. Yesus berbicara tentang kelahiran dari atas, Nikodemus memikirkan kelahiran biologis. Yesus berbicara tentang karya Roh Kudus, Nikodemus memikirkan kemungkinan manusiawi. Yesus berbicara tentang kehidupan baru. Nikodemus mencoba memasukkan ke dalam sistem lama yang sudah ia kuasai. Dan bukankah kita sering seperti itu?
Tuhan sedang memanggil kita kepada pertobatan, tetapi kita hanya ingin sedikit perbaikan. Tuhan sedang membongkar hati kita, tetapi kita hanya ingin hidup kita lebih nyaman. Tuhan sedang memanggil kita untuk mati terhadap manusia lama, tetapi kita hanya ingin manusia lama itu diberkati, dilindungi, dan dibuat lebih religius. Nikodemus terbiasa dengan dunia aturan, status, garis batas, dan identitas luar. Siapa yang tahir, siapa yang najis, siapa yang layak, siapa yang gagal. Tapi Yesus berkata, kamu harus dilahirkan dari atas. Artinya, kerajaan Allah tidak masuk melalui kebanggaan manusia. Bukan melalui reputasi agama, bukan melalui darah keturunan, bukan melalui prestasi moral, bukan melalui citra saleh di depan orang lain. Kerajaan Allah hanya dapat dilihat oleh orang yang menerima hidup baru dari Allah sendiri. Di hadapan kelahiran baru, orang alim dan orang berdosa sama-sama membutuhkan belas kasihan. Orang yang rajin ibadah dan orang yang jauh dari Tuhan sama-sama tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang tahu kitab suci dan orang yang baru belajar iman sama-sama membutuhkan hidup dari atas. Ini bukan berarti ibadah, doa, puasa, liturgi, sakramen, dan ketaatan tidak penting. Semua itu sangat penting dalam hidup gereja. Tetapi bentuk luar, jika terpisah dari pertobatan dan hidup di dalam Kristus, tidak dapat memberi hidup. Ibadah bukan topeng, doa bukan panggung, puasa bukan alat kesombongan. Pengetahuan Alkitab bukan senjata untuk merasa lebih tinggi. Semua itu menjadi benar ketika kita sungguh masuk ke dalam Kristus, dibersihkan olehnya dan hidup oleh Roh Kudus. Karena keselamatan bukan manusia yang memanjat naik kepada Allah, keselamatan adalah Allah yang turun mencari manusia. Dan disinilah banyak orang Kristen modern salah paham. Mereka mengira kelahiran baru hanyalah versi rohani dari self-improvement. Zaman sekarang, kita sering mendengar kalimat seperti ini. Jadilah versi terbaik dirimu. Perbaiki pola pikirmu. Bangun kebiasaan baru. Atur emosi. Kembangkan potensi. Semua itu tidak selalu salah. Disiplin diri itu baik, mengatur hidup itu baik, belajar menjadi bijaksana itu baik. Tapi jangan samakan itu dengan keselamatan. Karena kelahiran baru bukan sekadar self-improvement. Kelahiran baru bukan aku yang lama tetapi sekarang lebih rapi. Bukan aku yang lama tetapi sekarang lebih sopan. Bukan juga aku yang lama tetapi sekarang lebih religius. Bukan aku yang lama tapi sekarang punya rutinitas rohani. Kelahiran baru adalah karya Allah yang memberi hidup baru di dalam kita. Kita bukan hanya diperbaiki, kita dihidupkan. Bayangkan sebuah rumah tua yang gelap, lembab, retak, dan hampir roboh. Self-improvement mungkin seperti mengecat ulang temboknya, mengganti lampu, memasang tirai baru, dan membersihkan lantai. Kelihatannya lebih baik. Tapi kalau fondasinya hancur, rumah itu tetap tidak aman. Nah, keselamatan dalam Kristus bukan sekadar pengecatan moral. Keselamatan adalah pembaruan dari akar. Kristus tidak datang hanya untuk membuat manusia lama terlihat lebih saleh. Dia datang supaya manusia lama kita disalibkan bersama Dia, dan kita hidup sebagai manusia baru di dalam Dia. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh mengingatkan kita bahwa hidup Kristen bukan hanya ide di kepala, bukan hanya perasaan hangat di dalam hati, bukan hanya keputusan emosional sesaat. Hidup Kristen adalah masuk ke dalam kehidupan Kristus, dibersihkan, diperbaharui, dihidupkan oleh Roh Kudus, berjalan dalam pertobatan, bertumbuh dalam gereja, dan diarahkan kepada kerajaan Allah. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah aku sudah menjadi orang yang lebih baik. Pertanyaannya adalah apakah aku sungguh menerima hidup baru dari atas. Karena banyak orang sebenarnya tidak ingin dilahirkan kembali. Mereka hanya ingin hidup lama mereka diberkati. Mereka masih ingin mempertahankan ego, dendam, hawa nafsu, kesombongan, kepahitan, dan cara hidup lama. Tetapi ingin semuanya diberi label rohani. Kita ingin Yesus menolong kita, tapi tidak memerintah kita. Kita ingin Yesus menghibur kita,
tapi tidak mengubah kita. Kita ingin Yesus memberkati rencana kita, tapi tidak membongkar hati kita. Padahal, kelahiran baru berarti kita tidak lagi menjadi pusat. Kristus menjadi pusat. Tapi bagaimana hidup baru itu terjadi? Yesus menjawabnya dengan satu gambaran yang indah. Angin. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Dalam bahasa Alkitab, kata roh dan angin memiliki kedekatan makna. Yesus sedang menunjukkan bahwa karya Roh Kudus itu nyata, tetapi tidak bisa dikendalikan manusia. Kamu bisa melihat dampaknya, tetapi kamu tidak bisa menguasainya. Ini penting untuk Nikodemus, karena sebagai ahli agama, ia hidup dalam dunia yang sangat terstruktur. Ada kategori, ada batas, ada siapa yang masuk, ada siapa yang keluar, ada siapa yang dianggap suci, ada siapa yang dianggap najis. Tapi Yesus berkata, hidup dari roh tidak bisa kamu kontrol seperti sistem manusia. Roh Kudus bukan alat, bukan energi yang bisa dimanipulasi, bukan sekadar perasaan hangat dalam ibadah. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang memberi hidup. Dan ketika seseorang dilahirkan dari roh, perubahan itu mulai tampak dari dalam. Dia mulai membenci dosa, bukan hanya karena takut reputasinya rusak, tetapi karena ia mengasihi Tuhan. Dia mulai berdoa, bukan supaya terlihat saleh, tetapi karena jiwanya lapar akan Allah. Dia mulai mengampuni, bukan karena itu mudah, tetapi karena ia sendiri sudah diampuni. Dia mulai merendahkan diri, bukan karena kalah, tetapi karena ia melihat kerendahan hati Kristus. Dia mulai mengasihi, bukan karena orang lain selalu pantas dikasihi, tetapi karena kasih Allah sudah menyentuh hatinya. Itu tanda hidup baru, bukan berarti langsung sempurna, bukan berarti tidak pernah jatuh, bukan berarti tidak ada pergumulan, tetapi ada arah baru, ada rasa lapar yang baru, ada pertobatan baru, ada kepekaan baru. Ada hati yang perlahan-lahan diarahkan kepada Kristus. Kelahiran baru bukan akhir perjalanan, itu awal perjalanan panjang bersama Kristus. Seperti bayi yang lahir lalu bertumbuh, maka dalam hidup Kristen kita terus dibentuk. Kita jatuh, bangun lagi. Kita bertobat, belajar lagi. Kita terluka, disembuhkan lagi. Kita lemah, dikuatkan lagi. Tetapi sumber hidupnya bukan kita. Sumber hidupnya adalah Allah. Lalu Yesus menegur Nikodemus dengan kalimat yang sangat tajam. Yesus berkata, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Ini bukan hinaan, ini teguran kasih. Yesus sedang membongkar ironi besar dalam diri Nikodemus. Dia mengajar orang lain tetapi belum memahami inti pekerjaan Allah. Dia mengenal teks tetapi belum mengenali terang yang sedang berdiri di depannya. Dia mempelajari janji Allah, tetapi tidak sadar bahwa penggenapannya sedang berbicara kepadanya. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Kita bisa tahu banyak ayat, tetapi hati kita tetap keras. Kita bisa sering mendengarkan khotbah, tetapi tidak sungguh bertobat. Kita bisa melayani, tetapi diam-diam hidup dalam kegelapan. Kita bisa bicara tentang Tuhan, tetapi tidak benar-benar berjalan bersama Tuhan. Inilah bahaya formalisme rohani tanpa kelahiran baru. Orang bisa menjadi sangat profesional dalam hal-hal rohani, tetapi asing terhadap hidup Allah. Dia tahu istilahnya, dia tahu gayanya, dia tahu kalimatnya, dia tahu cara terlihat rohani. Tetapi ketika Kristus menyikapkan hati, dia bingung. Karena selama ini ia membangun identitasnya di atas apa yang ia tahu, bukan di atas siapa yang memberi hidup. Nikodemus mungkin berpikir dia datang untuk menilai Yesus, tetapi ternyata Yesus yang sedang menyingkapkan dia. Dan mungkin itu juga yang terjadi ketika kita membaca firman Tuhan. Kita merasa sedang mempelajari Alkitab, padahal Alkitab sedang menyingkapkan siapa kita. Kita merasa sedang mencari jawaban, padahal Kristus sedang memanggil kita keluar dari gelap. Tetapi Yesus tidak berhenti di teguran. Dia membawa Nikodemus kepada satu gambaran aneh dari Perjanjian Lama. Ular tembaga. Yesus berkata, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal."
Ini merujuk pada kisah bangsa Israel di padang gurun. Mereka berdosa, mereka memberontak, mereka dipagut ular berbisa. Banyak yang mati, dan mereka tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan meninggikannya. Setiap orang yang dipagut ular, ketika memandang ular tembaga itu, ia hidup. Nah, perhatikan baik-baik sobat. Mereka tidak diselamatkan karena berhasil membuktikan diri. Mereka tidak sembuh karena punya reputasi baik. Mereka tidak hidup karena cukup kuat. Mereka hidup karena memandang dengan iman kepada apa yang Allah sediakan. Lalu Yesus berkata, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ini menunjuk kepada salib. Di salib Kristus ditinggikan, bukan di tata emas manusia, tetapi di kayu salib. Bukan dengan tepuk tangan dunia, tetapi dengan penderitaan. Bukan sebagai simbol kegagalan, tetapi sebagai jalan keselamatan. Disinilah jawaban untuk Nikodemus. Kelahiran baru tidak terjadi karena manusia berhasil naik kepada Allah. Kelahiran baru terjadi karena Kristus turun, mati, bangkit, dan memberi hidup. Salib adalah tempat manusia lama kita dihukum. Kebangkitan adalah awal hidup baru kita. Maka keselamatan bukan aku memperbaiki diriku sampai layak diterima Allah. Keselamatan adalah Kristus datang kepada manusia yang tidak mampu menyelamatkan dirinya. Kristus memikul dosa kita. Kristus mengalahkan maut. Kristus membuka jalan kembali kepada Bapa. Kristus memberi kita hidup baru oleh Roh Kudus. Motivasi berkata, percayalah pada dirimu. Tetapi Injil berkata, pandanglah Kristus. Motivasi berkata, temukan kekuatan di dalam dirimu. Injil berkata, terimalah hidup dari atas. Motivasi membuat kita kembali kepada diri sendiri. Injil membawa kita kepada Kristus. Dan sekarang kita mengerti mengapa Yohanes 3 ayat 16 bukan kalimat murahan. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ayat ini sangat terkenal, kadang kita tidak lagi merasakan bobotnya. Tapi ingat konteksnya. Ayat ini diucapkan dalam percakapan dengan Nikodemus, seorang ahli agama, seorang pemimpin rohani, seorang guru Israel, seorang yang datang kepada Yesus dalam gelap. Dan Yesus tidak memberinya teknik spiritual. Yesus tidak memberinya daftar prestasi. Yesus tidak berkata, Nikodemus, coba lebih baik lagi. Yesus membawa dia kepada kasih Allah. Allah mengasihi dunia yang gelap, dunia yang berdosa, dunia yang memberontak, dunia yang sering menolak terang. Tetapi kasih Allah bukan kasih yang pura-pura tidak melihat dosa. Kasih Allah bukan perasaan lembut tanpa salib. Kasih Allah adalah pengorbanan Kristus. Allah mengasihi dunia dengan mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal bukan hanya hidup panjang setelah mati. Hidup kekal adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup yang berasal dari Allah. Hidup yang dimulai sekarang dan digenapi dalam kerajaan-Nya. Inilah yang tidak bisa dihasilkan oleh reputasi agama. Bentuk luar bisa membuat seseorang terlihat benar di depan manusia, tetapi hanya Kristus yang membenarkan kita di hadapan Allah. Aktivitas rohani bisa membentuk disiplin, tetapi hanya Roh Kudus yang memberi hidup. Pengetahuan bisa menerangi pikiran, tetapi hanya kasih karunia Allah yang membangkitkan manusia dari kematian dosa. Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang Nikodemus, pertanyaannya tentang kita. Jangan terlalu cepat melihat Nikodemus sebagai tokoh jauh di masa lalu, karena ada Nikodemus di dalam diri kita. Setiap kali kita merasa cukup baik tanpa pertobatan, kita sedang menjadi Nikodemus. Setiap kali kita merasa aman karena aktivitas rohani, tetapi hati jauh dari Kristus, kita sedang menjadi Nikodemus. Setiap kali kita tahu banyak tentang Tuhan, tetapi tidak mau disingkapkan oleh Tuhan, kita sedang menjadi Nikodemus. Setiap kali kita ingin iman yang membuat kita terlihat baik, tetapi menolak kelahiran baru yang membongkar manusia lama, kita sedang menjadi Nikodemus. Kegelapan Nikodemus bukan hanya karena ia datang pada malam hari. Kegelapan itu ada dalam cara pikirnya, dalam kebanggaannya, dalam ketidakmampuannya memahami
bahwa hidup baru bukan hasil manusia. Dan kegelapan kita juga sering seperti itu. Kita bisa duduk di gereja, tetapi hati jauh. Kita bisa menyanyi, tetapi tidak berserah. Kita bisa mendengar firman, tetapi tetap mempertahankan dosa. Kita bisa memakai bahasa rohani, tetapi sebenarnya takut kehilangan kendali. Namun kabar baiknya adalah ini. Yesus menerima Nikodemus datang kepadanya. Walaupun Nikodemus datang malam-malam, walaupun ia bingung, walaupun imannya belum jelas, walaupun ia belum mengerti, Yesus tetap berbicara kepadanya. Ini penghiburan besar. Kalau kamu datang kepada Yesus dengan kebingungan, datanglah. Kalau kamu masih punya banyak pertanyaan, datanglah. Kalau kamu merasa hidupmu masih gelap, datanglah. Kalau kamu sadar bahwa selama ini kamu hanya punya bentuk luar, tetapi tidak punya hidup dari dalam, datanglah. Yesus tidak menolak orang yang datang kepadanya dalam gelap, tetapi Dia juga tidak membiarkan orang itu tetap dalam gelap. Dia memanggil kita kepada terang. Nikodemus datang pada malam hari, tapi malam bukan akhir cerita. Dalam Injil Yohanes, Nikodemus muncul lagi kemudian. Pelan-pelan kita melihat ada proses, ada pencarian, ada keberanian yang bertumbuh. Dan mungkin itu juga perjalanan sebagian dari kita. Mungkin kamu belum punya iman yang sempurna. Mungkin kamu masih punya banyak pertanyaan. Mungkin kamu masih membawa luka, dosa, kebingungan, dan rasa takut. Tetapi datanglah kepada Kristus. Jangan datang hanya untuk mencari nasihat. Jangan datang hanya untuk mencari motivasi. Jangan datang hanya supaya hidupmu sedikit lebih rapi. Datanglah untuk menerima hidup baru. Karena Yesus tidak datang hanya untuk memperbaiki manusia lama. Dia datang untuk memberi kita hidup dari atas. Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan karena kita berhasil naik kepada Allah, tetapi karena Allah turun kepada kita di dalam Kristus. Bukan karena kita cukup layak, tetapi karena kasih-Nya cukup besar. Bukan karena kita berhasil menyelamatkan diri, tetapi karena anak manusia telah ditinggikan di salib. Jadi hari ini sobat, jangan hanya bertanya, bagaimana aku bisa menjadi orang yang lebih baik? Tanyakanlah, apakah aku sudah menerima hidup baru dari atas? Karena yang kita butuhkan bukan sekadar perbaikan diri. Yang kita butuhkan adalah Kristus. Dan di dalam Kristus, malam tidak punya kata terakhir. Terang telah datang. Amin. Kalau pesan ini menegur dan menguatkan kamu, tuliskan di kolom komentar. Tuhan, berilah aku hidup baru dari atas. Dan kalau kamu ingin lebih banyak renungan yang menolong kita kembali kepada Kristus, jangan lupa subscribe kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.